Pembubaran kerumunan ribuan perguruan silat yang sedang berdemo berakhir ricuh. Pemerintah Kota Bogor akan terapkan sistem ganjil genap setiap hari Jumat hingga Minggu. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi terhadap ribuan tenaga kesehatan. Halo, selamat malam pemirsa. Pemerintah mengimbau pelaksanaan tahun baru Imlek pada 12 Februari mendatang dirayakan dengan cara digital sesuai dengan adaptasi baru di tengah pandemi COVID-19. Bersama saya Aprilia Putri, inilah Ayus Malam selengkapnya. Kita awali informasi malam ini, pemirsa. Pembubaran kerumunan perguruan silat yang tengah berdemo di Karanganyar, Jawa Tengah berakhir ricuh. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa. Polisi membubarkan kerumunan massa perguruan silat karena menolak diminta menghentikan aksi mereka. Massa dari perguruan silat PSHT ini berkumpul memberikan dukungan kepada rekan mereka yang disidang. Polisi pun melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Polisi menangkap seorang anggota ormas yang melawan saat dibubarkan. Polisi kembali melepaskan tembakan untuk membubarkan massa yang membandel dan tetap berkumpul. Sejumlah orang melawan dengan melempari aparat dengan botol dan batu. Nah, tadi sudah kita berikan himbauan kepada rekan-rekan semua secara tegas dan terukur. Jadi kita berikan melalui tahapan-tahapan himbauan dan lain sebagainya. Kalau memang ada yang masih melakukan kerumunan-kerumunannya, kita lakukan tindakan. Namun alhamdulillah berkat peran serta dari warga masyarakat, rekan-rekan semua, situasi kondusif, tidak ada permasalahan, sidang berjalan dengan lancar. Ketua PSHT Cabang Karanganyar Pusat Madiun Suhanto menyatakan telah mengimbau anggotanya untuk tidak datang ke Pengadilan Negeri Karanganyar, namun ia juga tidak bisa mencegah massa yang ingin datang. Salah satu anggota PSHT saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Karanganyar karena dugaan kasus penganiayaan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Ruko yang diduga menjadi gudang penyimpanan BBM ilegal di Cianjur, Jawa Barat terbakar. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya material yang mudah terbakar. Warga panik berhamburan menyelamatkan diri karena sempat terjadi ledakan di lokasi ruko yang terbakar di Cianjur, Jawa Barat. Lokasi ruko yang terbakar diduga menjadi gudang penyimpanan BBM ilegal. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat kesulitan memadamkan api karena material yang terbakar adalah BBM. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Kebakaran juga membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi macet. Untuk penyebabnya sudah dalam penyelidikan. Apakah ini gudang itu tadi ilegal, BBM ilegal? Kita belum paham dan belum mengetahui karena sekarang lagi kebakaran dan lagi ada pemadaman kebakaran. Selain menyelidiki penyebab kebakaran, polisi juga menyelidiki dugaan ruko yang terbakar merupakan gudang penimbunan BBM ilegal. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Permadi Arya alias Abu Janda kembali diperiksa polisi hari ini. Abu Janda diperiksa Barreskrim Polri terkait dugaan rasisme terhadap aktivis hak asasi manusia Natalius Pigai.
Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda diperiksa Bareskrim Polri hari ini. Abu Janda diperiksa sekitar 4 jam terkait kasus dugaan rasisme terhadap mantan anggota Komnas HAM Natalius Pigai. 20 pertanyaan dilontarkan penyidik Bareskrim Polri untuk mengklarifikasi Abu Janda terkait cuitannya di Twitter yang diduga rasisme terhadap Natalius Pigai. Jadi ternyata hari ini saya baru diperiksa dalam rangka interview. Jadi ini masih dalam proses lidik interview untuk pelapor. Ini berarti menyasar ke cara berpikir bukan ke fisik berarti ya? Ya, kalau dibilang saya menghina cara berpikir dia betul. Tapi kan itu kan urusan saya sama Pigai, makanya saya bingung ini kok. Saya lihat pelapornya masih ini juga, terus dilebarkan kemana-mana tanpa konteks gitu ya. Gitu. Jadi itu semata-mata karena tweet Pigai yang mempertanyakan kapasitas Pak Jenderal, saya jawab lagi balik, kau kapasitasnya apa? Sudah selesai belum? Cara berpikir kau, kapasitas berpikir kau sudah selesai belum? Abu Janda diduga melontarkan rasisme ketika Natalius Pigai sedang adu argumen dengan mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono di Twitter. Abu Janda dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Senin lalu pemilik akun Twitter Permadi Aktivis 1 ini juga telah diperiksa polisi selama 12 jam terkait dugaan ujaran kebencian dan sara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga dihebohkan dengan temuan seekor piton di tempat wisata. Piton sepanjang 5 meter itu kedapatan memakan ternak warga. Warga nekat menyeret seekor piton dari semak-semak di dekat tempat wisata Pantai Sulamandaha, Ternate Barat, Maluku Utara. Di pantai. Ular sepanjang 5 meter ini ditangkap lantaran memangsa ternak kambing milik warga sekitar. Warga berusaha mengeluarkan ternak yang dimakan piton tetapi gagal. Piton mati lemas. Mereka mencoba untuk keluarkan yang beban dalam ular, tapi nggak bisa. Ular lemah dan mati. Ular itu menerkam apa itu? Kambing perempuan kalau nggak salah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 Ternate Maluku Utara menyayangkan matinya piton ini. Meski demikian, ia memaklumi kekhawatiran warga atas ancaman satwa yang membahayakan. Ular itu sangat berbahaya, jadi karena untuk sekarang ini dia udah memangsa binatang milik warga di situ. Memang kalau di dalam aturannya apabila kalau umpamanya satwa baik itu dilindungi maupun tidak dilindungi, apabila membahayakan manusia segera dimusnahkan atau dibunuh. Akhirnya bangkai ular dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Seekor biawak tertangkap masuk ke kantor Mapolsek Jatinegara, Jakarta. Penangkapan biawak dengan panjang 2 meter itu sampai mengerahkan sejumlah anggota polisi. Sejumlah anggota polisi di Mapolsek Jatinegara, Jakarta dihebohkan dengan kemunculan seekor biawak. Mereka pun berusaha menangkap biawak dengan panjang 2 meter yang bersembunyi di parkiran motor. Setelah beberapa saat, biawak akhirnya ditangkap dan diamankan agar tidak menyerang orang. Biawak ini pun diserahkan ke petugas pemadam kebakaran. Awalnya biawak ini muncul dari saklar listrik kantor polisi dan sempat mengagetkan sejumlah orang. Awalnya dari sini dari panel listrik, kayaknya habis makan tikus. Itu dari tembusan atap apa mana? Iya, atap sini. Plafon ya? Iya, plafon sini. Kemunculan biawak di lingkungan kantor polisi bukan pertama kali terjadi. Diduga lahan kosong di belakang Mapolsek jadi sarang biawak. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polri jemput 26 terduga teroris jaringan Ansarud Daulah. iNews Malam kembali usai jeda berikut ini.